Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Purbajat Miko. Kali ini saya akan membahas sedikit Bapak Ibu tentang tips penting sebelum mengurus jabatan fungsional. Nah, ini semoga bisa memudahkan Bapak Ibu, teman-teman, rekan semuanya yang ingin mengurus asisten ahli KUM 150 menuju lektor KUM 300. Artinya kita melewati satu tahapan ya, yaitu lektor 200. Oleh karena itu, ada hal penting yang ini sangat menunjang efektivitas ataupun keberhasilan Bapak dan Ibu untuk mengurus jabatan fungsional dari asisten ahli 150 ke lektor 300. Mari kita simak Bapak Ibu. Nah, pertama ya dari sisi jenjang karir dosen. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, dari asisten ahli itu sampai ke guru besar itu melewati beberapa tahapan. Tentu setiap kita pasti ingin menjadi seorang guru besar karena itu karir paling tinggi di dunia dosen ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa khususnya bagi dosen muda seperti halnya saya ya ingin ya hendak mengurus jabatan fungsional ya. Nah, agar pengurusan ini tentu efektif ya, tidak memakan waktu yang cukup lama ya, kita perlu strategi. Salah satunya adalah kita melompati ya ataupun melewati tahapan di lektor 200 ya. Karena bahasan kita adalah asisten ahli 150 ke lektor 300. Nah, ini normalnya ya Bapak Ibu dan teman-teman, ini butuh 4 tahun kalau seumpama kita tidak langsung ke lektor 300. Artinya dari 150 ya, kemudian nunggu 2 tahun kita ngurus ke lektor 200, nunggu 2 tahun lagi kita baru bisa mengurus yang 300. Nah, apa salahnya kalau kita ya mengurus ya waktu jadi asisten ahli langsung ke lektor 300? Saya kira tidak ada salahnya. Dan ini justru malah apa ya? Malah diuntungkan ya. Nah, sehingga kita bisa mempersingkat waktu ya. Akhirnya yang dari 4 tahun kalau seumpama kita asisten ahli 2020 ya, kita di 2023 awal ya, itu kita sudah bisa mengajukan lektor 300 selama memang memenuhi ya kriteria untuk lektor 300. Nah, ada beberapa alasan, salah satunya adalah memangkas waktu ya. Tentu dari 4 tahun kita harus nunggu 4 tahun, kita pangkas menjadi 2 tahun saja. Tentu ini akan sangat menghemat waktu kita. Berikutnya adalah urusan birokrasi, administrasi. Ini biasanya hal yang paling tidak disukai oleh Bapak Ibu ya, termasuk juga saya ya. Karena akan ada perjenjang ya, mulai dari mungkin program studi, kemudian fakultas ya. Mungkin setelah itu nanti ke senat universitas, ke tataran level universitas. Setelah itu mengurus surat-surat pengantar dan sebagainya. Nah, ini akan lebih ringkas ketika kita hanya mengurusnya sekali. Dan tentu terakhir alasannya adalah semakin kita menunda untuk mengurus ya fungsional kita, maka akan semakin tinggi juga peluang arsip kita hilang. Mungkin di poin B penelitian insya Allah tidak akan hilang ya Bapak dan Ibu, karena sudah terarsip secara digital. Namun ya aspek lain ya, ada aspek pendidikan, aspek tridharma, PKM maksud saya, kemudian penunjang itu bisa saja hilang karena sudah lama ya, kemudian arsip juga mungkin kita kurang teliti sehingga berpeluang untuk hilang. Nah, sebenarnya untuk memperoleh asisten ahli 150 ke lektor 300 kita butuh minimal berapa KUM ya. Nah, ini kita butuh 150 KUM Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita rujuk dari jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama dan unsur penunjang. Ini dari pedoman PAK 2019 ya. Bahwa untuk kualifikasi S2 magister ya untuk lektor itu untuk poin pendidikan, poin A itu besar sama dengan 45%. Ya, sedangkan penelitian itu besar sama dengan 35%.
sedangkan PKM ini kurang sama dengan 10%, ya, dan terakhir unsur penunjang itu kurang sama dengan 10%. Nah, kalau coba kita telusuri masing-masing unsur Bapak Ibu, pendidikan berarti butuh 67,5, ya. Penelitian butuh 52,5, kemudian PKM itu kita butuh 15, dan terakhir adalah penunjang kita butuh 15. Nah, untuk pada unsur-unsur ini yang paling penting, meskipun yang unsur lain juga penting Bapak Ibu, tapi yang perlu kita perhatikan adalah di unsur B, yaitu penelitian. Ya. Jadi 52,5 itu adalah hasil penilaian, ya Bapak Ibu, perlu kita catat, bukan dari sisi pengusul. Ya, artinya kalau kita umpamanya penelitian sudah 60, kita langsung berani. Jangan ya Bapak Ibu. Ya, jangan. Ya, karena nanti akan didiskon ya. Nah, pengalaman saya nih diskonnya besar-besaran. Ya, jadi seumpama Sinta 3 kalau batas maksimum KUM itu diakui 20, bisa saja hanya diakui 15 atau 16. Tergantung dari substansi artikel kita. Karena akan ada asesor penilai PAK dari substansi artikel kita. Nah, sehingga kita butuh ya mencadangkan hingga 40 sampai 80%. Nah, artinya kita harus menambah nih. Harus ada cadangan untuk antisipasi ya penilaian dari asesor yang bisa didiskon besar-besaran. Jadi saran saya sesuai pengalaman ini 40 sampai 80%. Nah, selanjutnya untuk kriteria dari publikasi yang kita usulkan, kalau kita lihat dari panduan, ini lektor, ini jurnal nasional atau peringkat 3, 4 sampai 6 ini sifatnya wajib. Ya, tentu penulis pertama, ya. Sedangkan jurnal nasional terakreditasi atau peringkat akreditasi 1 dan 2 itu disarankan ada, hanya disarankan. Kemudian jurnal internasional juga disarankan ada. Terakhir jurnal internasional bereputasi, apalagi ya, itu hanya disarankan. Kalau ada jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Nah ini ya Bapak Ibu, poinnya ada di sini sebenarnya. Ya, poinnya ada di sini. Ini mohon maaf, saya hanya share saja berdasarkan pengalaman. Jadi hal penting dalam hal pengurusan jabatan fungsional adalah dari sisi dosen, ya, itu adalah roadmaps penelitian. Ya, kenapa roadmaps gitu ya? Kenapa begitu penting roadmaps dalam jenjang karir dosen? Ya, kita coba ulas Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, pertama ya, kebetulan saya dari latar belakang ekonomi, ya, bidang saya manajemen, ya. Fokus subjek area penelitian saya ini lebih saat ini saya sedang concern terhadap kewirausahaan sosial. Nah, oleh karena itu, ya, riset-riset saya terakhir ini adalah tentang kewirausahaan sosial. Nah, dari roadmap ini Bapak Ibu, ya, kita kan nanti akan ketemu ya literatur review, teori penunjang dan sebagainya, ya. Jadi, melalui roadmap ini, ya, kita ambil bagian per bagian ya untuk ya menyukseskan ya publikasi kita, ya. Sebagai contoh ya, di sini ada kalau kewirausahaan sosial itu bisa dilihat dari unsur kognitifnya ya, kognitifnya. Sehingga di unsur kognitif ya, saya kemudian mengajukan beberapa proposal ya, atau Bapak Ibu bisa mengajukan proposal baik itu penelitian sendiri ataupun hibah LPPM internal atau bahkan hibah Kemenristek Dikti. Nah, ini satu bagian ini kemudian kita kita susun penelitian kita sehingga sampai ke publikasi. Nah, bagian ini yang paling penting. Nah, ketika kita membuat proposal Bapak Ibu, nah, kan ada ya secara konsep teori bahwa kewirausahaan sosial itu tidak hanya dipengaruhi oleh penggalan pertama ini, ya, yang di kognitif tadi. Ternyata ada unsur lain, ya, unsur lain termasuk unsur lingkungan, ya, lingkungan sosial, dukungan sosial. Nah, pada bagian kedua ini Bapak Ibu, ya, ketika ingin mengumpulkan data, saran saya ya dalam kuesioner itu kita masukkan, ya, meskipun itu tidak masuk dalam proposal penelitian kita,
namun tetap saja libatkan dalam pengumpulan data. Ya, pertama adalah akan menghemat biaya pengumpulan data. Hemat karena apa? Kita sekali dayung ada beberapa variabel yang akan kita ulas. Selama satu memang ditunjang oleh literatur. Ya, artinya kita mengikutkan variabel lain ke dalam kuesioner kita, menumpangkan, itu ada dasar. Ya. Nah, dasar inilah yang akan kita gunakan untuk cadangan publikasi. Karena kita bisa lihat nanti dari sisi gendernya, ya, kemudian dari sisi mungkin model kerangka penelitiannya. Ya. Selama kita masih ada data, saya kira selama kita bisa menghindari plagiasi, artinya kita tidak self plagiarism atau dan sebagainya, maka saya kira bisa. Ya, kita cadangkan sebagai publikasi. Dan terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah melanjutkan roadmaps. Sehingga jejak rekam penelitian kita pun dari tahun ke tahun ada. Kalau tahun kemarin meneliti tentang aspek budaya, yang sekarang ini meneliti lebih arahnya ke student umpamanya. Jadi lebih terarah. Dan ini yang saya lakukan, dan alhamdulillah dari beberapa ini lahir ya beberapa publikasi, ada di Sinta 3 ataupun masih Sinta 5 ya, kemudian Haki pun saya juga bisa ya. Ini hanya sekali dayung. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, sekali dayung kita bisa menghemat waktu ya, menghemat numerator ya. Kemudian juga kita bisa ya mendesain kerangka penelitian kita, tentu ditunjang tadi ya dari roadmap. Jadi kita memang beranjak dari literature review yang sudah kita miliki terlebih dahulu, sehingga ada dasar yang kuat ya, bukan asal menghimpun data. Nah, ini salah satu roadmap penelitian saya, Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin hanya sekilas ya. Ini roadmap penelitian saya ingin mengarahkan bagaimana pendidikan kewirausahaan sosial di tingkat perguruan tinggi. Ya, ingin mendesain sebuah pelatihan ataupun mungkin kurikulum ya, karena saya merasa kewirausahaan sosial itu dapat menjawab permasalahan sosial yang selama ini mungkin belum banyak ya disinggung oleh para pelaku usaha. Ini salah satu arsip ya, saya mengajukan fungsional, alhamdulillah lulus waktu itu ya. Kum yang saya peroleh adalah 381 ini ya, dari minimal kum yang harus diajukan, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus pada 8 September 2020. Nah, ini kemudian SK ya yang dapat diunduh secara online di sistem PAK tulan saya dari LL Dikti 10. Nah, barangkali ini Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin ini hanya sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mendesain roadmap penelitian agar kenaikan fungsional, jabatan fungsional itu dapat kita rencanakan dengan baik. Salah satunya tadi ya, kita mengikut sertakan ya variabel lain yang sudah ada literatur review-nya ya, sehingga kita memudahkan nanti untuk membuat cadangan publikasi. Jadi satu proposal bisa menghasilkan 1 bahkan 3 publikasi yang berkualitas. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dibantu like and subscribe. Mudah-mudahan sama-sama kita berhasil Bapak Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.